Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari baru, Harapan baru. puji Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita yang sudah berkumpul di bait Tuhan pada sore hari ini, kita yang akan masuk memuji dan menyembah Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dari rumah, persiapkan seluruh kehidupan saudara untuk bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena hanya satu yang Tuhan inginkan dari kita, meninggikan namanya, memuji dan memuliakan namanya. Itulah kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan ingini dari kita. Mari saudara, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Allah. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. GK Hope Family Jakarta ya Allah. Kami mau masuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila ku melihat Tuhan karya-Mu dalam kehidupan kami, dan bila kami melihat dan mengingat kebaikan-Mu Tuhan, sungguh Tuhan, dengan apa kami balas selain kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila kami melihat kebaikan-Mu Tuhan, ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku
atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan bersama pujian ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bila kami melihat kebaikan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita Tuhan. Hanya air mata tanda sukacita kami kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Ku bersyukur. Amin. Ku berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Atas kasih setia. Jemaat saja katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih. Bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, amin, atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu Tuhan, atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan baik bagi kami.
kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Allah, selain kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, dan mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah ibadah kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Allah. Sucikan, kuduskan, dan layakkan setiap kami Tuhan, hingga kami berkenan kepadamu ya Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Roh Kudus, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan, apabila ada Roh Allah di tengah-tengah kami, itulah yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ada sukacita Tuhan sore hari ini. Amin. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Allah kita. Kita saksikan dengan iman kita, dengan pujian yang kita naikkan ini, bahwa jalan hidup orang benar selalu Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah biarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Jalan hidup orang benar selalu diberkati oleh Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga tembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah biarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Sekali lagi, ya kembali. Haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan, jalan hidup orang benar terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman
yang berat semakin terang hingga tembang tengah. Apabila ia terjatuh, ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terdek. Sebab tangan-Mu lah ya Tuhan, yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih bangkit berdiri saudaraku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Tuhan mau terus kita bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah kekuatan buat kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Amin. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoya iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masanya, setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama. Ke kiri dulu, putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah punya masa kadaluarsa. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Amin. Percaya yang luar biasa. Saya perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, hey, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, 1, 2, 3 dan 4. Haleluya. Katong bagoyang iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang
senang di dalam Tuhan. Haleluya. Berkemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan memberkatimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kami boleh bersuka cita di dalam-Mu ya Tuhan. Kami boleh bergembira di dalam Tuhan. Kami boleh tanggalkan segala beban masalah kami. Dan mengingat terus kebaikan-Mu Tuhan. Mengingat terus kebaikan-Mu ya Allah. Kami mau tetap taat Tuhan. Kami mau tetap taat di dalam-Mu ya Allah. Mendengar firman-Mu Tuhan. Sabda firman-Mu ya Allah. Sabda firman-Mu yang mengatakan, kamu kuat di dalam aku, hingga kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi sembuh oleh karena aku. Kami boleh menjadi sembuh karena Engkau Tuhan. Kamu akan melewati semuanya dengan aku. Kami melewati semuanya bersama dengan-Mu Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Bersabdalah bagi kami. Karena firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menyembuhkan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menyembuhkan kami. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Ya Tuhan, bagi Yesus ku percaya. Yesus ku Percaya pada Dia berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan kami. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu Yesus ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya Allah. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman bagi kami. Kami boleh menjadi sembuh Tuhan. Kau bersabda bagi kami. Menjadi selamatkan kami. Tiada yang mustahil. Bagi-Mu ya Yesus. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Kita mau naikkan pujian ini dengan iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda terima kasih Tuhan dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Jemaat GKI saja katakan kau berfirman. Ya Tuhan, ini iman percaya kami Tuhan. Ini iman percaya kami kepadamu ya Allah. Bukan sekedar pujian kami angkat, tapi iman kami yang tertuju padamu ya Allah. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh haleluya. Kau berfirman Sembuhkan, bersabda dan selamatkan kami. bersabda, Terima kasih Tuhan dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berserah padamu Tuhan. Haleluya, kami berserah padamu ya Allah. Yesus Tuhan. Amin, kami berserah padamu ya Allah. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Oh. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Ada berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ya Yesus, sungguh-sungguh kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu Yesus. Kepada Yesus Juru Selamat dalam hidup kami. Kau berfirman, Engkau datang buat kami hari ini Bapa. Biarlah setiap firman yang akan kami sama-sama dengar hari ini menjadi firman yang memberi kami kemenangan hari ini Tuhan. Kekuatan yang baru buat kami
Bahkan pemahaman yang luar biasa yang kami temukan kembali. Ada hal-hal yang Tuhan singkapkan melalui setiap firman-Mu. Jika kami menjadi murid-murid-Mu yang setia, murid-murid-Mu yang sejati, murid-murid-Mu yang selalu setia mengiring Engkau sampai seumur hidup kami, Bapa. Kami bersyukur buat pujian yang kami sudah naikkan hari ini. Dan tiba saatnya kami akan sama-sama dengar firman Tuhan. Biarlah kami buka hati dan pikiran kami hari ini, sehingga setiap firman yang datang buat kami, biarlah kami terima dengan baik. Kami buka hati kami dengan lebar, sehingga setiap firman itu menjadi remah, menjadi hidup dalam setiap kehidupan kami, mengajari kami terus untuk selalu dekat dengan Engkau, berjalan taat dengan Engkau, Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan, dimanapun mereka dalam kondisi yang mungkin kesulitan, kondisi lemah, tubuh mereka ada di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah firman-Mu juga hadir buat mereka hari ini, Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan kasih, Tuhan berkati kita. Amin. Saudara masih semangat? Amin. Saudara semangat? Amin. Harus semangat lah. Amin. Kan bendera udah naik gitu. Harus lebih semangat. Amin. Tanda entar lagi kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Minggu depan saudara pastikan hadir. Kita dalam ibadah kita biar kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan buat bangsa ini di hari Minggu ke depan. Hari ini kita masih belajar tema yang besar buat kita dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ini, bicara tentang ketaatan. Jadi saya berharap jemaat Tuhan baik yang di sini maupun yang di rumah bisa mengikuti dengan baik. Jadi kalau bisa konsentrasi dengan baik, ada hal-hal yang saudara mau catat, dicatat dengan baik, sehingga nanti mungkin saudara bisa kembali baca atau renungkan lagi di rumah masing-masing. Karena biar firman, setiap kebenaran yang ingin disampaikan hari ini, atau setiap kebenaran yang kita terima hari ini, hari-hari ini, sungguh-sungguh jadi kebenaran yang utuh buat kita, sehingga kita nggak jadi jemaat yang udah sekian puluh tahun ikut Tuhan, sekian puluh tahun mengiring Tuhan, sekian puluh tahun dengar firman Tuhan, tapi nggak ada sesuatu yang kita alami di dalam hidup kita secara pribadi. Sementara Tuhan mau setiap orang, setiap pribadi harus mengalami apa yang Tuhan sudah kerjakan. Amin. Amin. Apalagi kalau saudara dari kecil sudah ikut sekolah minggu, sudah tahu firman Tuhan, belajar terus firman Tuhan, biar kita terus belajar hari-hari ini. Nah saudara, kalau ingat beberapa minggu lalu, bulan yang lalu saya sudah sampaikan mengapa sih kita perlu taat. Minggu lalu Pak Yusak sudah sampaikan juga tetap jadi pribadi yang taat. Nah hari ini saya kasih tema judulnya, bisa gak sih kita taat? Amin. Bisa gak sih kita taat gitu? Apa iya ya kita bisa taat gitu ya? Masa sih bisa taat sih? Nah kita akan belajar. Kenapa sih kita jadi orang Kristen harus taat sih gitu loh. Sampai dari awal Kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu ajarkan itu tentang ketaatan. Jadi ini tema yang sangat-sangat besar untuk disampaikan. Karena Tuhan sudah kasih ingat kita baik-baik. Ada peristiwa di surga yang namanya pemberontakan. Ada peristiwa juga pertama kali pada mulanya waktu di Taman Eden. Semua itu diawali dengan pemberontakan. Nah Tuhan gak mau selanjutnya generasi-generasi berikutnya saya dan saudara menjadi generasi yang masih terus punya spirit memberontak. Tapi Tuhan mau kita punya kerohanian kita, kehidupan kita menjadi jemaat yang taat. Amin. Bilang sama-sama saya taat. Amin. Bilang sama sebelahnya pastikan baik-baik. Jangan tidur kamu ya. Kalau tidur saya izin ya, jangan marah. Saya sentil. Biar dengar baik-baik firman Tuhan. Amin. Amin. Saya udah capek-capek nih siapin. Kalau saudara nggak serius, kita nggak belajar nih hari ini. Kita mau belajar baik. Amin. Saudara, saya dan saudara akan sulit bisa taat sama Tuhan jika sesungguhnya hati kita justru buat dunia ini. Terlalu banyak perkara-perkara di dunia ini, itu yang sibuk kita lakukan. Itu yang sibuk kita cari, itu yang sibuk kita kerjakan. Jadi sulit banget. Makanya orang percaya itu entah kenapa sulit lah kalau bicara taat, susah taat. Tapi kalau ditanya dia orang Kristen, pasti orang Kristen. Tapi untuk taat sebentar dulu. Karena tadi itu masih terlalu sibuk dengan dunia ini. Betul kita masih tinggal di dunia ini. Tapi Tuhan gak mau kita sibuk dengan dunia ini. Seringkali kita cuma jadi pujian aja kita nyanyikan. Saya gak mau kejar dunia.
Saya cuma kejar Tuhan, ikut Yesus umur hidup saya. Tapi tetap saja hati kita melekat sama dunia ini. Bahkan yang kadang-kala yang luar biasa orang percaya itu hatinya hanya buat dirinya sendiri. Nggak bisa tuh sama orang lain, nggak bisa melayani orang lain, nggak bisa menolong orang lain, nggak bisa melihat orang lain tuh keadaannya kayak apa. Yang dia lihat dirinya terus menerus. Waktu dia alami persoalan, itu yang dia lihat. Saya lagi persoalan nih, saya lagi susah nih, saya lagi dilanda badai nih, saya lagi orang yang terpuruk nih. Terus itu yang terus dia lihat, tanpa dia pernah belajar untuk berikutnya melihat orang lain. Saya sering udah sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan di setiap ibadah kita bersama-sama. Ingat baik-baik, di akhir zaman, di masa zaman nanti akhir, bukan bicara tentang 666, bukan bicara tentang datangnya nanti penguasa, bukan. Tapi nanti Alkitab sudah catat baik-baik. Di akhir zaman, di masa akhir zaman, justru akan terlihat orang-orang tuh hidupnya mementingkan dirinya sendiri. Egois, yang penting buat dirinya sendirilah. Mau orang lain susah kayak itu urusan orang lain. Dan Tuhan mau belajar buat kita hari ini. Kasih pelajaran buat saya dan jemaat Tuhan di tempat ini. Jadilah jemaat yang belajar untuk taat. Amin. Bukan maksudnya gini, kita hari ini nanti langsung tamat tentang ketaatan. Enggak. Tapi yang penting kata Tuhan, mau enggak kamu belajar? Perlukah taat itu buat hidupmu? Kalau kamu merasa perlu, belajarlah tentang taat. Kita akan lihat slide ini. Slide ini, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketaatan bukanlah opsi, melainkan adalah gaya hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi ketaatan itu bukan pilihan, tapi gaya hidup. Amin. Bilang sama saya, gaya hidup. Amin. Orang Kristen gaya hidupnya apa? Taat. Amin. Gaya hidup orang Kristen akan terlihat ketika dia taat. Saudara, pertempuran kita sesungguhnya atau peperangan saya dan saudara di dalam perjalanan hidup ini bukan tentang perkara-perkara jasmani sesungguhnya. Bukan perkara-perkara nanti tentang kesulitan-kesulitan hari-hari ini. Bukan sesungguhnya. Bukan juga peperangan kita tentang roh jahat di udara, enggak. Peperangan kita sesungguhnya bicara tentang saya dan saudara mau jadi pribadi yang pemberontak apa mau taat. Itu terus menerus jadi peperangan kita. Betul apa betul? Kan itu terus menerus. Tiap hari itu terjadi peperangan kita tuh. Saya mau taat gak ya? Pemberontak gak ya? Saya mau taat apa itu pemberontak? Itu setiap hari. Maka kata Tuhan gak ada opsi. Makanya jadikan ketaatan itu jadi gaya hidupmu. Karena itu tiap hari kamu akan bertempur. Engkau akan hadapi di pekerjaan, di dunia sana. Selalu saja dunia nawarkan sesuatu yang saudara pikir itu baik. Itu kelihatannya rohani, dibungkus dengan rohani bahkan. Tapi kata Tuhan, enggak, bukan itu yang saya mau. Tapi itu yang kita kejar, itu yang kita kejar. 1 Korintus 6 ayat 3. Saya akan dahului dengan ayat ini dulu. Sebenarnya beberapa bulan lalu saya sudah singgung ayat ini, kalimatnya saja, tapi saya tidak buka ayat ini. Saya akan buka dulu ayat ini. Jadi headline kita pertama. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam kehidupan kita sehari. Wow. Tadi kan lagunya bilang masalah itu biasa. Amin. Amin. Yang gak kita hakimi bukan kita ngurusin masalah-masalah kita tuh perkara-perkara di dunia ini biasa, kata Tuhan. Kehidupan sehari-hari biasa. Amin. Tiba-tiba gak ada uang biasa. Ada orang lain juga sama lagi susah. Jadi biasa. Amin. Biasa kata Tuhan. Kau gak ngurusin yang gituan. Kau ngapain hakimi itu gak perlu. Kau tengking-tengking gak perlu. Itu biasa. Tapi nanti kamu akan saya angkat. Dipercayakan menghakimi katanya. Malaikat-malaikat. Lihat baik-baik. Saya dan saudara ditentukan oleh Tuhan. Untuk menghakimi malaikat-malaikat. Pertanyaannya malaikat mana yang kita hakimi? Halo? Malaikat mana? Malaikat pemberontak. Amin. Itu yang kita hakimi. Sementara malaikat-malaikat yang taat, yang tunduk sama Tuhan sampai hari ini masih bersama dengan Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaannya gini, apa iya ya saya bisa hakimi malaikat-malaikat pemberontak itu? Sementara saya sendiri enggak taat. Amin. Gimana saya hakimi mereka? Saya bilang, kamu memang penjahat, kamu memang malaikat jahat. Usir dalam nama Yesus. Kamu sendiri enggak taat. Makanya ada ayat bilang, setan bilang apa? Nama Yesus mah saya kenal. Kamu yang gak saya kenal.
Amin. Nggak usah sok-sokan lah pakai nama Yesus, makan nama Yesus. Itu mah nama yang saya kenal dari dulu, kata setan. Kamu yang saya nggak kenal. Siapa kamu? Bisa-bisanya menghakimi saya, usir-usir saya, tengking-tengking saya. Siapa kamu? Kamu sama saya sama, kita pemberontak. Hanya bedanya saya udah jauh, kamu tuh masih tinggal di dunia. Tapi sikapmu sama dengan saya, pemberontak. Hanya kehidupanmu diselimuti saja, ditutupi sepertinya kerohanianmu ada. Padahal kehidupanmu setiap hari memberontak sama Tuhan. Tapi terlihat aja jadi orang Kristen. Terlihat aja sepertinya orang percaya. Wih, saya waktu renungin ini, belajar ini, semakin Tuhan bukakan ayat-ayat, saya sendiri jadi serem. Maksud gini, saya akhirnya belajar kemarin, saya sampai nangis, Tuhan saya juga pemberontak, saya harus tobat. Nanti saya harus banyak belajar tentang ketaatan. Tuhan, kamu gak akan bisa nanti menghakimi malaikat-malaikat pemberontak itu. Kalau kamu sendiri sikap hidupnya tidak pernah mau taat. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Ayo kita baca baik-baik ayat ini. Matius 21 ayat 28 sampai 31. 1, 2 dan 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini, katanya. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata Yesus. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ayat 29. Jawab anak itu apa? Baik Bapa, tetapi pelan-pelan dulu. Waktu bapaknya bilang, anakku pergi ya, urus itu kebun anggur. Jawabnya apa anaknya? Baik Bapak. Wih, manis gak? Manis banget. Kan itu yang kayak kita tuh. Iya Tuhan Yesus. Nangis sampai keluar dari gereja. Besok Senin gak mau lakukan firman lagi. Ya gitu tuh kayak kita tuh. Baik Bapak. Tapi gak Lanjut ayat 30. Lihat baik-baik. Lalu orang itu pergi kepada anak yang keberapa? Kedua. Dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku nggak mau. Tapi kemudian ia lalu Yesus tanya nih, Yesus nanya nih, sedang tanya sama kita. Menurut saudara, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak bapaknya? Jawab mereka ya apa? Yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Saya suka ayat terakhir ini. Perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Sesungguhnya pemungut cukai. Siapa pemungut cukai? Itu orang jahat tuh. Betul ya? Pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus gak bilang, ketahui nih. Orang singer, WL, pengkhotbah yang suka doain orang, itu yang nanti akan mendahului kamu kerajaan surga. Enggak, ketinggalan nanti. Tapi yang justru mendahului kita dalam kerajaan surga siapa? Pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Kamu boleh bilang sekarang orang Kristen, nanti orang yang di sana yang jahat, lebih jahat dari kamu. Besok dia yang lebih bertobat sungguh-sungguh dan dipakai Tuhan masuk ke dalam surga. Kamu ketinggalan. Karena apa? Kamu gak mau taat. Bilangnya sama saya, iya Bapak, tapi gak mau pergi. Saudara, mari saya renungkan gitu ya. Karena kan saya gembala gitu ya. Dari kebenaran ini saya akhirnya menyadari. Nyata betul ya. Jauh lebih baik, nih perhatiin baik-baik nih ya. Tapi jangan juga jadi jemaat kayak gini. Tapi kadang-kadang jauh lebih baik punya jemaat yang awalnya itu ogah-ogahan. Tapi pada akhirnya mau melakukannya. Dibandingkan nih punya rekan, punya jemaat yang selalu bilang, siap Pak Pendeta. Wih, pokoknya saya di depan Pak Pendeta. Nanti mau kemana nanti kita nih? Saya ikut bergerak. Tapi waktu pendetanya bergerak, dia nggak bergerak. Pas saya udah bergerak, dia tadi mana ya siap? Nah, dia lagi ngurusin rumahnya. Sibuk ngurusin rumah tangganya, sibuk ngurusin kebutuhan pribadinya, sibuk ngurusin perkara-perkara yang jadi masalahnya. Sibuk terus. Ngapain dia? Tidur. Nah, kita udah belajar ya. Tidur kata Tuhan. Tuh lihat tuh. Ada orang tuh nggak mau bergerak, cuma kerjanya tidur aja. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Udah gitu-gitu aja tuh. Sampai 2030, sampai 2035 nggak ada yang berubah. Terus berusaha kayaknya nyalain Tuhan, bilang ini memang Tuhan punya cobaan luar biasa buat rumah tangga kami, keluarga kami. Gak ada yang berubah. Ya kamunya gak pernah berubah kata Tuhan. Bukan saya gak mau berkati kamu. Kamu gak mau taat.
Saudara, ternyata Tuhan itu jauh lebih baik dan lebih memperhitungkan ketaatan saya dan saudara dibandingkan dengan sikap atau respon kita di awal. Bolehlah mungkin kadang-kala kan kita gitu, ada jemaat yang kadang responnya, aduh nggak mau aduh susah saya nggak mau dulu melayani, saya nggak mau dulu, aduh gimana berdoa ya, aduh susah. Tapi lambat laun ketika dia dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus, terus dia tiba-tiba biasa bilang, ya saya coba lakukanlah, walaupun mungkin saya masih belajar. Dan dia terus setia sampai Tuhan datang. Amin. Respon di awal boleh beda, tapi pada akhirnya dia mau taat. Amin. Anak satu bilang apa? Baik, tapi nggak Yang kedua bilang apa? Nggak mau. Susah. Udah tahu lagi masa sulit. Ada-ada aja Pak Pendeta Haryanto nih. Disuruh doain bergerak. Ini masa sulit ini, bergerak. Enak aja dia mau bergerak. Kita udah susah nih ngurusin makan anak-anaknya, susah. Tapi kata Tuhan taat. Akhirnya yang ogah-ogahan tiba-tiba bergerak. Udahlah, kita coba yuk sama-sama yuk. Kita kerjakan yuk. Apa yang jadi misinya, apa yang jadi musimnya jemaat di tempat ini. Gereja GKI Hope di Jakarta, tuayan dan mujizat. Kita lihatlah, kita percayalah. Sudahlah, nanti kita akan lihat Tuhan akan bekerja. Saudara, ada banyak orang Kristen bilang, dia orang beriman, tapi dalam tindakan tidak pernah mau hidup taat. Saudara harus ketahui bahwa iman dan ketaatan selalu berjalan bersamaan. Gak bisa kita bilang kita orang beriman, tapi kita gak mau taat. Gak mungkin kita bilang kita orang beriman, percaya sama Tuhan, tapi kita gak pernah mau taat. Oleh sebab itu jika orang yang tidak pernah mau taat, maka sesungguhnya orang itu tidak pernah beriman dan percaya sama Tuhan. Nanti kita akan belajar nih. Makanya orang yang kenapa dia bisa gitu ya? Karena gak taat ternyata, kata Tuhan. Tuhan kenapa ya ada jemaat gini? Ya karena dia gak taat. Udah itu aja. Oh iya ya. Oh karena dia gak taat aja rupanya. Coba dia taat. Orang yang taat menggambarkan bahwa orang itu percaya. Slide ini kita baca sama-sama. Ketaatan adalah apa? Tindakan yang kita lakukan dan nyatakan dalam kehidupan setiap hari. Karena itu gaya hidup kita. Amin. Amin. Bukan opsi. Gaya sehingga kita kerjakan setiap. Amin. Karena itu gaya Amin. Jadi saya ulang lagi nih pertanyaan saya yang 2 minggu atau 3 minggu lalu. Menurut jemaat, menurut saudara, taat itu susah apa mudah? Hah? Wah berarti udah lupa sama khotbahnya. Susah apa mudah? Masa saya harus munculin lagi ayatnya? Susah apa mudah? Bilang sama sebelah, ingetin dia. Dia takutnya udah lupa. Mudah. Mudah. Taat itu mudah. Persoalannya bukan masalah taat itu mudah atau susah. Kamunya gak mau. Gak mau taat. Selain ini kita baca sama-sama ya. Jika hati kita sangat mengasihi dunia ini, maka kita akan sulit untuk bisa. Namun jika hati kita sangat mengasihi Tuhan, kita pun akan mudah untuk. Sederhana toh. Waktu kita nggak bisa mengasihi Tuhan, yang nggak bisa kita nggak taat. Jadi orang kalau dia nggak taat, pasti dia karena nggak mengasihi Tuhan. Bohong dia bilang mengasihi Tuhan. Dia kalau nyanyi pun di depan, sebenarnya hatinya sedang nggak mengasihi Tuhan. Dia sedang mengasihi dunia. Makanya setelah dia melayani, udah nggak pernah lagi taat. Ya gitu-gitu aja terus. Tuhan gak mau. Tuhan mau jemaat Tuhan GKI Hope di Jakarta. Walaupun nanti gini, bilangannya bertambahnya ya nggak harus signifikan besar. Tapi pelan-pelan terus Tuhan tambahkan. Tapi yang terpenting kata Tuhan, ketika kamu sudah hadir di tempat ini, belajar taat. Amin. Tapi gimana ya kita bisa mengasihi Tuhan terus jadi taat? Karena apa? Persoalannya adalah cinta kita sudah terbagi 2. Betul ya? Betul nggak? Cintaku terbagi 2. Sayangku terbagi 2. Iya. Di hari Minggu hatinya sama Tuhan. Senin Jumat sama dunia. Cintaku terbagi 2. Terus bilang Pak Pendeta itu nggak bisa kita masih tinggal di dunia. Nggak bisa dong. Kalau saya cuma hari terus sama Tuhan. Saya nggak makan. Wih lihat tuh. Kalau terus menurut saya terus fokus sama Tuhan. Saya nggak bisa hidup. Anak-anak mutus sekolah. Iya. Lihat tuh. Orang-orang percaya gitu tuh. Lihat tuh. Terus dia kemukakan tuh. Pakai ayat lagi.
Kan ada ayatnya bilang, kalau orang nggak bekerja nggak kasih makan, itu ayatnya beda. Suka gitu tuh kita tuh. Nggak bisa gitu loh, sama Tuhan taat gitu. Padahal kita percaya Dia yang mengasihi kita. Dia yang ada buat kita. Sekarang kita akan lihat, belajar dengan cepat. Sekarang bagaimana sih kita bisa taat sama Tuhan? Yang pertama, slide berikutnya. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan akan mudah untuk bisa taat. Orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan akan mudah untuk bisa taat. Saudara jangan pernah berpikir bahwa orang yang rajin ibadah, apalagi zaman sekarang ibadah bisa 3-4 kali saudara ikuti. Terserah saudara. Tapi belum otomatis saudara itu jadi pribadi yang taat. Karena saudara kalau saudara taat, kalau saudara sudah alami Tuhan, saudara akan taat. Tapi kalau saudara nggak pernah mengalami pribadi Tuhan, suatu hari saudara akan jadi pemberontak. Jadi saudara nggak usah kaget kalau nanti dengar ada kesaksian. Ya kan selalu begitu ada bunyinya. Dulu ya dia melayani Tuhan ya. Dulu keluarga dia setia banget loh Pak. Pendeta saya kenal. Aduh dulu nih. Dulu. Sekarang? Iya ya. Kok jadi mualaf ya? Kok jadi tinggalkan Tuhan ya? Kok sekarang jadi orang jahat ya? Padahal dulu orang baik. Itu tadi itu. Karena apa? Hati gak sungguh sama Tuhan. Kelak waktu dia gak pernah taat sama Tuhan. Kelak dia akan jadi pemberontak. Saya mau tanya, saudara mau jadi pemberontak? Saudara mau jadi orang taat sama Tuhan? Amin. Kehidupan nyata ini saya kadang-kala mendapatkan. Mereka yang sepertinya rajin ibadah, justru mereka hidupnya jadi orang-orang yang mudah sekali untuk memberontak. Maka tadi ayat tadi bilang kan gitu. Nanti pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal itu mendahului kamu loh. Padahal duluan kamu jadi orang Kristen. Amin. Amin. Duluan kamu lo ngaku-ngaku orang percaya. Duluan kamu bilang Yesus juru selamat. Tapi nanti orang pemungut cukai itu yang jahat itu, perempuan-perempuan sundal itu akan mendahului kamu. Karena apa? Karena kamu ternyata gak pernah bisa sungguh-sungguh taat. Saudara, saya gak pernah bilang ibadah itu gak penting. Ibadah itu sangat-sangat penting. Namun jauh lebih penting, saya dan saudara harus mengalami Tuhan. Amin. Amin. Ibadah penting, melayani penting, doa penting. Penting banget. Karena Tuhan juga ajarkan kita untuk datang dalam persekutuan ibadah. Jangan jauhi kata Tuhan ibadah-ibadah yang ada. Tapi kata Tuhan kalau kamu ada di ibadah, hatimu harus sama aku. Amin. Pikiranmu sama aku. Sehingga kau bisa mengalami aku waktu lagi ibadah. Waktu kau lagi bersekutu sama aku, kau bisa alami perjumpaan pribadi sama aku. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang kita bisa temui. Tapi kan sulit kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Yang ada pengalaman-pengalaman daging aja yang terus kita ceritakan. Betul ya? Pengalaman jasmani itu yang kita ceritakan. Baru Tuhan bilang, Tuhan gak mau urusan itu. Saya mau urusan rohanimu. Amin. Urusan saya cuma rohanimu. Mati pun kamu dikubur, lenyap sudah di bumi. Dari debu kembali ke debu. Yang saya mau jemput tuh rohmu. Filipi 3 ayat 7-8. Filipi 3 ayat 7-8. Ayat 7 dulu. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Lihat. Paulus ini nih. Paulus bisa bandingkan ya kehidupan yang dahulu sama hal yang dahulu juga dia peroleh, keuntungan-keuntungan yang dia peroleh, yang dulu sama yang sekarang dia bisa bedain tuh. Lihat baik-baik nih. Saya pelan-pelan di sini ya. Biar kita belajar nih. Kenapa ya Paulus bisa bedain nih? Kehidupannya dahulu, keuntungannya dahulu, apa yang dia peroleh dahulu dengan yang sekarang dia bisa jelas-jelas bedain. Jawabannya karena apa? Karena dia mengalami Tuhan. Makanya orang yang mengalami Tuhan harusnya bisa membedakan yang dulu sebelum Tuhan ada dengan sekarang Tuhan yang sudah ada dalam hidupnya. Amin. Dia akhirnya bisa membedakan dengan jalan. Tapi kalau kita nggak bisa bedakan itu dengan baik-baik ini, maka sesungguhnya kita belum mengalami Tuhan. Belum mengalami Tuhan.
Karena kita nggak bisa membedakan kehidupan kita yang dulu, yang belum kenal Tuhan, yang belum Tuhan terlibat dalam hidup kita, dengan sekarang yang Tuhan sudah ada bagi kita. Ayat 8, kita baca sama-sama. Malahan segala sesuatu kuanggap apa? Rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih apa? Lebih mulia daripada semuanya, katanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Supaya aku peroleh Kristus. Sekarang saya mau tanya, apa saudara bisa bedakan kehidupanmu yang dahulu dengan sekarang? Saudara bisa bedakan hari ini? Halo? Saudara yang udah ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saudara bisa bedakan kehidupanmu yang sekarang dengan kehidupanmu yang dulu? Kalau saudara sampai hari ini gak bisa melihat dan bisa membedakan perbedaan dengan jelas, maka sungguh saudara cuma hadir saja ibadah. Cuma jadi orang Kristen saja. Cuma jadi orang Kristen saja. Cuma hadir saja ibadah. Tapi gak pernah bisa membedakan waktu Tuhan dulu belum ada dengan Tuhan yang sekarang ada. Amin. Saya ulang lagi nih. Waktu Tuhan yang dulu belum ada, sekarang Tuhan yang sudah ada sama saya. Harusnya saya bisa bedakan tuh. Kalau saya bisa bedakan, maka segala sesuatu saya gak perlu takut. Karena saya tahu Tuhan yang dulu saya belum ada, saya masih bisa lakukan kok. Sekarang dia ada loh sama saya. Amin. Amin. Sekarang dia ada loh. Saya harus bisa bedakan itu. Dulu yang saya capai itu yang berhasil betul, banyak keberhasilan. Tapi kan mungkin dulu Tuhan gak ada. Sekarang Tuhan ada loh. Tuhan ada. Oke lah, keberhasilannya gak seperti yang saya dulu peroleh. Tapi kan Tuhan sekarang ada. Bedanya itu. Tapi kan kadang-kala kita terus-menerus cuma lihat masa lalu kita. Betul. Terus kita cerita-ceritakan lagi. Kita bangga-banggakan. Dulu. Kan itu dulu. Sekarang lah. Amin. Tapi sekarang Pak Pendeta, aduh, hidup kami tragis. Berarti belum ada Tuhan tuh. Amin. Kalau dia bisa bilang, Tuhan tuh ada hari ini buat saya. Maka dia bilang yang dulu, yang saya peroleh tanpa Tuhan itu sampah. Sekarang yang saya peroleh dengan Tuhan, itu yang lebih mulia. Hidup saya dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara sekarang bisa bedakan? Amin. Halo, udah bisa bedain belum? Harus saya pastikan dulu nih, kalau enggak saya enggak melangkah lagi berikutnya. Saya udah bisa bedain enggak? Saya harus yakin loh saudara bisa enggak bedain. Nanti jangan saudara ceritakan lagi tuh. Masa lalu ya masa lalu. Amin. Keberhasilan dulu yang tanpa Tuhan jangan diceritakan lagi. Kan Tuhan enggak pernah ada dulu. Sekarang yang sama Tuhan. Walaupun cuma satu yang saya peroleh, satu yang dipercayakan Tuhan, saya kelola dengan takut dengan Tuhan. Saya taat aja di situ, pasti melimpah di situ. Nanti kita akan belajar tuh. Mungkin orang dunia bilang, dulu kamu hebat loh. Iya, sekarang saya nggak terlalu hebat emang. Tapi karena Tuhan buat saya tetap berjalan sampai terus. Bahkan saya bisa berkati banyak orang. Karena apa? Karena dia ada buat saya. Amin. Saudara, gak akan pernah bisa lihat perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Yang sekarang, yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau saudara kembali lagi tadi, menganggap apa yang saudara pernah capai dahulu, itu yang saudara banggakan. Saudara lupa dengan kehidupanmu yang sekarang. Sementara Paulus bilang, yang dulu tuh kuanggap sampah. Yang sekarang tuh, Tuhan tuh aku muliakan. Lebih mulia dari apa yang aku capai dulu. Jadi saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, saudara mau berhasil, mau belum maksimal berhasilnya, apalagi saudara sedang kerjakan hari-hari ini, ingat baik-baik. Tuhan mau pengenalanmu akan Dia itu jauh lebih penting. Amin. Mungkin saudara sedang dipercayakan apa? Puji Tuhan. Tapi ingat baik-baik, semua itu, segala sesuatu itu bisa berikutnya jadi sampah tanpa Tuhan ada di situ. Amin. Pengenalan kita akan Tuhan itu jauh lebih penting. Saudara ingat kisah tentang Zakeus? Siapa yang sini ingat tentang Zakeus? Coba angkat tangan. Saya pastikan dulu nih anak sekolah minggu nih. Cuma Pak Yusak yang tahu cerita Zakeus. Berarti saya nggak usah ceritakan. Siapa yang pernah dengar cerita Zakeus? Saudara dengar Zakeus? Si pendek yang naik pohon? Pernah? Zakeus. Orang jahat loh. Pemungut cukai. Betul ya? Betul nggak?
Tapi Zakheus waktu dia alami Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Yesus, Zakheus bisa bilang apa? Lihat tuh perkataannya berubah total. Dia bilang, Tuhan mulai sekarang separuh hartaku itu dicatat oleh Alkitab. Kuserahkan kepada orang miskin. Wih, keren gak? Keren banget tuh. Boro-boro dulu separuh. Boro-boro jangankan separuh, sedikit aja dia susah berbagi. Yang dia ada dia palakin semua sama orang. Orang jahat dia. Orang udah susah dia bikin susah. Kalau sekarang dia bilang separuh hartaku aku beri kepada orang miskin. Dan saya suka dengan ayatnya, bahkan dia lanjut. Orang yang dulu pernah aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Haleluya. Amin. Berubah karena perjumpaannya dengan Yesus. Berubah karena pengalamannya dengan Tuhan. Mata hatinya terbuka. Akhirnya dia lihat, buat apa saya berhasil? Buat saya apa saya kumpulkan harta di dunia ini? Buat apa saya kejar perkara-perkara ini kalau nggak ada Tuhan di dalamnya? Tapi puji Tuhan hari ini saya dijamah Tuhan. Saya mau ngiring Tuhan seumur hidup kaya. Saya mau melayani Tuhan, kata Zakheus. Apapun terserahlah. Tuhan mau tempatkan saya jadi pelayan apapun. Mau terima tamu kek, cuma bersih-bersih gereja kek. Mungkin kata Paulus, Tuhan Yesus mau apa ya? Mau bawa-bawa konsumsi Tuhan kek. Pegang-pegang jaket Tuhan, apapun, mau bersihin sendalnya Tuhan, saya mau. Ini harta saya yang sudah saya pernah kumpulkan, saya mau bagi ini separuhnya sama orang miskin. Dulu yang pernah, mana yang pernah saya palak-palakin tuh, saya ganti ke 4 kali lipat. Mungkin hari itu banyak yang datang berkerumun, menagih semua. Sibuklah Paulus membagikan 4 kali lipat. Saudara, mengapa Musa, mengapa Daud, mengapa Paulus, dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab bisa taat? Karena mereka mengenal Tuhan, mereka secara pribadi. Dan mereka punya pengalaman-pengalaman secara spiritual sama Tuhan secara pribadi. Saudara mau jadi pribadi yang taat? Alami Tuhan. Amin. Bukan sekedar jadi orang Kristen. Enggak, kata Tuhan. Saya enggak butuh kalau saudara 30 tahun sudah jadi orang Kristen, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun jadi orang Kristen. Yang saya butuh adalah kamu betul-betul enggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana sih agar kita bisa taat? Yang kedua, siap untuk mau dimuridkan. Orang yang mau taat adalah orang yang siap untuk dimuridkan. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, kata Paulus kepada Timotius, muridnya. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Luar biasa. Ini contoh orang yang mau dimuridkan nih. Sampai-sampai Paulus sendiri bisa bilang gini, Timotius, aku tahu engkau sudah ikuti semua ajaranku, cara hidupku, sampai-sampai gini, pendirianku aja kamu ikuti loh. Lihat. Cara hidupku, imanku, kesabaranku kamu ikuti. Kasihku dan ketekunanku itu murid tuh. Dia ikuti apa yang gurunya lakukan. Sampai pendiriannya Paulus dia ikuti, Timotius ikuti. Semua hal yang Timotius terima dari Paulus sebagai pimpinannya, sebagai pemimpinnya, dia lakukan dengan setia. Saudara, Tuhan gak suruh kita seluruh bangsa untuk sekedar melayani. Tuhan suruh kita ke seluruh bangsa apa? Jadikan mereka muridku. Amin. Jadikan mereka muridku. Slide berikutnya. Baca baik-baik. Orang yang melayani belum tentu jadi, tetapi orang yang jadi murid pasti akan melayani. Amin. Orang yang melayani belum tentu mau jadi murid. Belum tentu taat setia, mau dididik, diajar, dia dengar apa gembalanya bilang, sehingga dia ikuti kesabaran, pendirian, semua apa yang diajarkan, diikuti. Imannya diikuti, apalagi itu? Semua diikuti, ajarannya dia ikuti, yang baik. Tapi kalau dia ikuti dengan baik, orang yang ikuti dengan baik, taat dengan baik, dia akan jadi murid. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dari apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu pelajari, Tuhan, lakukan itu. Lakukan itu. Gak usah khawatir.
Tuhan akan sertai perjalanan hidupmu. Amin. Taat aja, lakukan itu firman Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sampai selama-lamanya. Aku yang udah janjikan. Kenapa kamu pusingkan perkara-perkara dunia lagi? Balik lagi kepada hal-hal yang dunia. Balik lagi kepada pribadi-pribadimu. Gak usah urusin itu. Kenapa kamu terlalu memusingkan itu? Fokus saja terus. Jalan sama Tuhan. Saudara, lewat pemuritan setiap orang akan mendapatkan nasihat. Lewat pemuritan setiap orang dapat pengajaran. Dan seorang murid akan lakukan nasihat dan pengajaran yang dia terima itu. Itu seorangmu. Betul ya? Saudara pernah jadi murid? Siapa di sini pernah jadi murid? Cuma 3 orang pernah jadi murid. Bu Eti nggak pernah jadi murid ya? Bu Eti pernah jadi murid nggak? Pernah toh? Pernah sekolah kah? Pernah toh jadi murid toh? Saya takutnya kita nggak semua nggak pernah jadi murid, jadi nggak tahu apa sih murid itu. Itu barang aneh ya Pak Pendeta ya? Apa sih itu murid? Saudara, orang kadang gini ya, gimana dia mau bisa nasihati, diajar, karena dia nggak mau jadi murid, makanya nggak bisa taat. Saudara gini, saya nggak paksa saudara nih. Sekali lagi gereja ini tidak pernah memaksakan setiap orang yang hadir. Saudara cuma disodorkan kartu jemaat, betul ya? Saudara tinggal tulis pilihannya ada. Mau jadi simpatisan atau jadi jemaat. Betul apa betul? Ya kan? Dikasih pilihan kan? Kecuali gini, gak boleh ya, awas ya. Pokoknya kalau udah hadir sini 2 kali jadi jemaat ya. Ingat, kalau kamu pilih jadi gak jemaat, kirim barak militer nih. Kan gak tuh? Gak ditakut-takutin. Dikasih opsinya pilihan. Biar punya kesadaran. Saudara mau jadi murid apa enggak? Amin. Jadi jemaat apa tidak? Betul enggak ya? Betul apa betul? Cuma 3 yang bilang betul. Makanya saudara gini, gak pernah kita alami perubahan. Gak pernah kita bisa ngalami sesuatu yang Tuhan kerjakan. Tadi itu kita gak pernah taat. Tuhan bilang jadi jemaat yang setia. Saya mau sampaikan di tempat ini. Jadilah jemaat yang tertanam setia. Amin. Saudara mau dimanapun ibadah silakan. Tapi putuskan dirimu di mana kau saudara berjemaat. Karena di situ saudara bisa jadi murid. Amin. Saya mau kasih ilustrasi gampang lah. Kan kita pernah jadi murid, betul ya? Anggap lagi nih, saya masuk sekolah SMP. Sekarang masih bilang SMP kan? Kalau saya nggak mau bilang SMA lah. Sana banyak banget YouTube. Ada bilang SMA, apalagi sekarang bilangnya SMK, apalah. SMP lah. Atau SD lah, paling kecil lah SD gitu. Saya masuk SD nih, satu sekolah. Saya mulai pelajaran di kelas 1 SD. Kira-kira nih, kan kita percaya dong, setiap SD punya pengajaran pasti hampir betul nggak? Saya belajar PMP, PMP masih ada nggak ya? Saya belajar apa lagi ya? Bahasa Indonesia, matematika, pasti mirip nggak ya kira-kira ya? Mirip nggak ya? Ya kecuali ada sekolah-sekolah yang favorit tuh, dia pasti kembangkan. Ada yang, tapi dasar-dasarnya mirip kan? Kira-kira mirip lah. Tapi kalau saya nggak bisa dapatkan lebih dari itu, saya biasanya gini. Kalau yang punya rezeki, biasanya ambil les tambahan, les kumon, les apa lagi tuh, bahasa Inggris. Karena mungkin di tempat SD saya nggak ada bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya sekedar mungkin dasar. Saya bekali lagi dengan itu. Tapi minimal gini, waktu saya sekolah, saya dapat pelajaran yang sesungguhnya gini. Saya pulang teng, saya ketemu nanti di rumah. Gimana? Kamu hari ini sama-sama kita ya kelas 1 SD. Tos. Dia 1 SD apalah ya, SD Kartini, saya SD Kartono. Tapi pelajaran yang saya dan dia terima, kadang-kala kita bisa sharing. Betul ya? Benar gak ya? Halo? Sama gak? Tapi coba bayangkan gini nih. Aneh gak ini kalau saya gini? Walaupun saya mampu lah ya, saya punya banyak kesediaan waktu gitu. Saya masuk sekolah Kartono SD kelas 1. Di saat yang sama saya juga daftar di kelas 1 SD Kartini. Kira-kira saya orang aneh gak? Aneh gak? Bisa gak saya gitu? Di sini saya sekolah, di sana sekolah. Terdaftar pula lagi dua-duanya. Pasti orang bilang, wah nih, kok bisa dia terdaftar di 2 sekolah? Ini ada ordal nih, orang dalam nih. Waduh, ngapain saya terdaftar di sini? 2, betul gak? Atau bilang lah mungkin beda waktu lah, dibikin lah. Kan ada sekolah beda waktu. Kalau sama waktu nggak mungkin lah kan. Saya di sini pagi kelas 1 SD, sore di kelas 1 SD di sini. Sama. Kelas 1 SD. Ngapain saya ikutin? Orang sama. Betul.
Yang satu lulus kelas 6, Pak. Nanti selesai kelas 6, saya di sini mau kelas 6 sama. Ngapain saya dari pagi sampai sore? Alih bagus saya pakai selesai sekolah, saya di rumah belajar, siapin besok ada PR apa, saya selesaikan, selesai makan siang, saya tidur, istirahat. Saya doa sama Tuhan, terima kasih Tuhan, buat hari ini saya sudah diajar. Amin. Itu murid. Amin. Itu murid yang Jadi kalau pindah-pindah sekolah, aneh nggak? Aneh nggak? Aneh nggak? Halo? Wah, berarti belum pernah sekolah nih. Bilanglah nggak dibayar, nggak usah bayar, gratis masuknya. Kan aneh, betul nggak? Ngapain? Ngapain sih nak? Kamu sekolah lagi di sana? Sama kelas 1 juga. Beda, ada les tambahan yang diambil. Tadi saya bilang tadi contoh-contoh yang ingin dia memperbesar kapasitasnya. Beda. Di sana nggak ada bahasa Mandarin di sekolahnya, diambil les Mandarin, beda. Tapi kalau semua sama, materi yang disampaikan sama, yang disampaikan firman Tuhan juga, amin. Yang disampaikan juga di sini ada nyanyi, ya di sini gayanya Pak Yopi, Adit, ada gaya siapalah si Sipri, di sana gayanya beda lagi gitu. Tapi sama, kadang-kala mungkin lagunya sama, seng takut perlu gelisah, sama, amin. Hanya bedanya mungkin yang satu main musik, yang sana yang gembreng-gembrengnya lebih banyak, itu doang. Tapi sama. Kadang-kadang kita bisa pulang kan, terus di rumah, tadi lagu apa? Sama loh, kami pun tadi di gereja lagi belajar lagu ini. Sama. Amin. Amin. Itu murid. Maka kita gimana mau taat Tuhan? Satu itu aja kamu gak bisa ambil keputusan untuk jadi murid. Saudara mau jadi murid setia di tempat ini? Amin. Mulai banyak, mulai 6 orang bertambah. Saudara mau setia menjadi murid di tempat ini? Amin. Itu kuncinya loh kata Tuhan. Saudara mau taat, jadi murid yang baik. Amin. Saudara pasti bisa taat kok. Taat. Saudara akan ikuti ajaran yang saudara terima dari gembala saudara. Ajarannya, cara saya berpikir, apalagi kesabarannya. Mungkin saya nggak lebih sabar dari saudara lah. Tapi banyak hal mungkin saudara, masih ada saya pelajari. Iman saya saudara bisa pelajari. Dan saudara sama saya sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, ini mungkin yang terakhir. Bagaimana sih kita bisa taat? Hati yang mudah percaya. Ternyata untuk mudah percaya sama Tuhan itu nggak gampang. Siapa bilang mudah? Makanya saya kasih itu, bilang kalau orang percaya sesungguhnya harus bisa punya hati yang mudah percaya sama Tuhan. Sekalipun puluhan tahun saudara ikut Tuhan, tetap aja nggak bisa percaya sama Tuhan. Tadi saya di awal udah banyak singgung. Ngaku orang Kristen, bilang sudah kenal Tuhan, tetap aja waktu dia berjalan, dia masih memusingkan perkara-perkara dunia ini. Hatinya masih tetap sama dunia. Dia takut banget kehilangan dunia ini. Takut banget dia kehilangan kerjaan. Takut banget dia kehilangan income. Takut banget dia kehilangan apa yang dia capai hari ini. Padahal kalau ditanya, sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Dia bisa bilang, tapi dia takut sama ini. Dia gak pernah bisa percaya. Saudara mau belajar pribadi yang mudah percaya? Belajar dari anak kecil. Benar, anak kecil. Orang tua ngomong A, dia ikutin A. Betul gak? Benar gak? Anak kecil tuh. Nah, lompat dia. Nah, anak-anak tuh. Makanya kalau orang tua ngajarin yang salah, itu jadi kebenaran tuh buat anak tuh. Tergantung kita nih jadi orang tua. Kalau kita ajarin yang benar dia jadi anak yang terus lakukan yang benar. Tapi kalau kita ajarin, kenapa kamu? Di kamu beriang, pukul dia. Pukul, tendang. Semakin besar dia, semakin tahu dia. Pukul, tendang. Karena itu yang diajarkan. Mau belajar tentang mudah percaya? Belajar sama anak-anak. Sayang si Kainya gak hadir. Saya itu paling sering kita godain. Kai mau ke mall kami, percaya loh dia. Padahal kami gak ke mall. Karena tuh anak-anak. Hatinya mudah banget percaya. Mau kita bilang kemana juga dia percaya loh. Tuh anak-anak tuh. Amin. Maka Yesus bilang, jangan halang-halangin anak-anak ini untuk datang kepadaku. Amin. Mereka tuh mudah banget percaya. Saya suka. Makanya mereka yang punya kerajaan surga. Amin. Mudah percaya. Saudara mau punya hati yang mudah percaya? Bukan gayanya jadi anak-anak ya. Hatinya harus kayak anak-anak. Amin. Polos aja lah. Udahlah. Disuruh bergerak kita sama gembala. Bergerak aja lah. Tahun ini kata penuaian, yuk kita tuai sama-sama yuk. Amin. Walaupun kita tahu kita lagi sulit. Udahlah. Kita tahu kita lagi susah. Tapi
firman Tuhan bilang hari-hari ini ada mujizat. Ya sudah, kita jalan aja bergerak. Pasti Tuhan tolong kita. Saya mau tanya kembali. Siapa di sini yang pernah mengalami? Tapi kalau saya tanya angkat tangan betul ya hari ini. Jujur. Siapa yang di sini pernah mengalami pertama kali betul-betul Tuhan tolong saudara? Coba angkat tangan. Saudara pernah ditolong Tuhan? Pertama kali Tuhan pernah tolong saudara. Coba angkat tangan. Aku lihat jemaat Tuhan susah banget ini ditolong Tuhan. Kayaknya pernah ditolong Tuhan ini. Jangan turun dulu. Saya mau lihat dulu. Yang sampai kedua kali pernah Tuhan tolong, coba angkat tangan. Ketiga kali Tuhan tolong. Keempat kali Tuhan tolong. Mulai lemes. Kelima kali makin ragu. Keenam kali. 7 kali. Enggak, pendeta. Enggak mau percaya saya. Aduh, makin susah hidup saya. Ke-8 kali. Padahal yang pertama kali Tuhan sudah tolong. Betul. Itu tuh tadi tuh. Kedua Tuhan udah tolong. Ketiga Tuhan udah tolong. Keempat, kelima, keenam, 7, 8. Semakin ragu kita. Apa iya Tuhan tolong ya? Saya dari ponis dokter sakit. Operasi lagi. Aduh, lihat uang di dompet gak ada. Susah. Pulang nanti dari sini di rumah. Ya, lihat istri, anak-anak lagi. Di rumah gak ada apa-apa. Tapi kalau ditanya pernah Tuhan tolong? Pernah sih Pak Pendeta sekarang. Itu dia persoalannya. Sekarang kayaknya Tuhan gak tolong saya. Saya pun jujur, saya pernah alami itu. Saya waktu lagi bergerak, saya pikir, kok Tuhan gak tolong saya ya? Kok saya jadi kayak makin susah ya? Ada aja sakit saya. Kayak sepertinya Tuhan gak tolong saya. Tuhan baru bilang, kamu gak mau udah percaya sama aku? Susah banget kamu percaya sama aku. Iya, aku harusnya bisa percaya loh sama Tuhan. Dulu kamu percaya aku tolong kamu. Kok sekarang kamu jadi ragu aku bisa tolong kamu? Maka saya putuskan saya mau berubah. Saya mau belajar untuk mudah percaya sama Tuhan. Amin. Terserah Tuhan mau buat apa. Saya mau melayani saja. Jadi gak jadi ruko, saya tetap melayani. Amin. Amin. Beli gak beli, saya melayani. Amin. Kalaupun gak ada tempat, udah banyak jemaatnya, kayak ajak aja jalan-jalan. Udah gak muat ini. Kita ibadahnya di luar padang aja terus. Karena gak muat. Bikin KKR aja kayak Yesus di padang aja semuanya. Bawa tikar masing-masing. Bawa kue masing-masing. Karena saya mau belajar untuk mudah percaya. Amin. Enggak sulit, enggak mudah loh memang. Tapi saya harus belajar. Kita harus belajar. Amin. Kalau dulu pertama Tuhan tolong, berikutnya Tuhan tolong, maka selanjutnya saya akan terus percaya Tuhan pasti tolong saya. Kenapa sih kita nggak mudah percaya sama Tuhan? Nggak gampang percaya sama Tuhan? Kenapa sih kita nggak percaya sama firman Tuhan? Nggak bisa percaya sama firman Tuhan? Kita akan lihat ayat yang terakhir ini. Seperti ini ayat terakhir. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16. Yuk mari sama-sama kita baca. Pelan-pelan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Pelan-pelan dulu. Pada awalnya, kalau saudara baca kisah ini komplit, sesungguhnya perempuan ini komplain sama Nabi Elia. Bagaimana mungkin? Saya memang sedang mau buat roti, tapi ini persediaan kami terakhir. Dan yang kami mau buat, yang saya mau buat ini persediaannya untuk saya dan anak saya. Kalaupun ini kami buat, udah hanya cukup buat kami berdua. Selanjutnya, setelah kami makan ini, kami gak punya lagi persediaan. Maka mungkin kami akan mati. Sekarang kamu tiba-tiba datang bilang, udah kan kamu udah bilang tadi, kamu udah kisahkan, ceritakan, kamu mau buat sesuatu buat kamu makan sama anakmu. Buatlah itu. Tapi boleh gak itu berikan dulu sama aku? Kira-kira saudara kalau dengar gitu apa? Ini pendeta Haryanto kurang ajar ini. Kita udah ceritain betul-betul di dapur kayak gitu. Cuma itu presiden kita dapur. Dia suruh saya masak buat dia dulu lagi. Memang ini pendeta mana nih? Sesat ini. Sesat ini ajaran nih. Benar gak? Sesat nih. Betul gak? Pelan-pelan buka video. Kalau jam sekarang viral nih. Pendeta aneh nih. Udah kita jelasin. Dapur kita tinggal itu loh. Yang kita mau masak. Habis itu gak ada lagi masakan. Gak ada lagi bahan.
Mungkin kami akan mati, banyak berdoa aja udah tinggal sama Tuhan. Udah gak ada lagi. Datang-datang hamba Tuhan bilang, nah kamu udah bilang kan kamu mau masak hari ini kan? Buat itu, tapi berikan dulu itu sama aku. Awalnya wanita itu Alkitab catat komplain. Sebel juga dia sama Nabi Elia. Tapi ayat 15 kita baca nih. Saya kan tadi di awal bilang kan, kadangkala begitu tuh, Bapak ya siap Bapak, tapi nggak yang satu bilang apa? Oga, tapi akhirnya dia menyesal. Buat apa saya hidup kalau nggak saya sungguh-sungguh sama Tuhan? Udahlah, saya setia saja sama Tuhan. Akhirnya dia jadi taat. Ayat 15 kita baca sama-sama. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa? Dia lakukan apa seperti apa yang dikatakan Eli? Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat apa? Makan beberapa waktu lamanya. Harusnya mati nggak? Harusnya selesai buat hari itu. Tapi Alkitab catat akhirnya dia punya persediaan makan dan dapat makan untuk beberapa waktu. Ayat 16, ya ini yang luar biasa. Baca sama-sama dengan keras. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Amin. Gak habis ternyata. Gak berkurang. Kalau taat tuh gak pernah ada habis-habisnya. Kasih setia Tuhan. Amin. Siapa bilang kita kurang? Kalau kita taat sama Tuhan. Gak pernah kurang kata Tuhan. Itu janjinya. Tidak ada pernah persediaan habis. Kalau kita punya hati yang mau percaya sama dia. Taat saja sama dia. Saudara, pikir di masa yang lagi susah buat perempuan itu. Bahkan persediaannya buat dirinya dan anaknya juga tinggal. Itu saja. Dia harus lakukan terlebih dahulu buat Nabi Tuhan. Saudara pikir itu hal yang mudah? Enggak mudah. Siapa yang bilang mudah? Tidak mudah. Makanya Alkitab jujur tulis baik-baik. Perempuan itu pertama kali dia komplain. Dia bilang, gak bisa. Ini persediaan cuma buat kami doang. Setelah ini kami mati loh. Tapi setelah itu dia mungkin menyadari. Iya ya. Kalau dulu nih ya. Dulu di masa dia yang paling sulit mungkin Tuhan pernah tolong dia. Amin. Terus ada di masa-masa berikutnya. Tuhan tolong dia yang kedua kali. Amin. Terus Tuhan lagi tolong Leah lagi buat dia dengan anaknya. Terus Tuhan tolong lagi dia. Sekarang nih. Tiba-tiba nih saya lagi alami lagi masa yang sulit. Datang nih orang. Minta makan. Tapi dia ingat akhirnya, iya ya, kalau dulu Tuhan tolong saya, maka sekarang pun saya percaya Tuhan pasti tolong saya dan anak saya. Amin. Amin. Waktu dia setia dan taat, lakukan saja mudah percaya sama Tuhan. Alkitab catat tidak pernah kekurangan. Mujizatnya terjadi. Amin. Perempuan itu melakukan seperti yang dikatakan Nabi Elia. Dan mujizat terjadi atas perempuan dan anaknya itu. Saudara mau lihat mujizat Tuhan di tahun ini? Taat. Amin. Saudara mau lihat mujizat Tuhan tahun ini? Taat. Amin. Sekalipun persediaan hampir habis. Sekalipun segala sesuatunya makin sulit. Tubuh ini semakin lemah. Enggak, saya enggak boleh berhenti. Saya akan terus bergerak. Saya tetap taat sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya saya harus lakukan, saya harus lakukan. Ketaatan kita kepada Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi. Saya ulang nih, ketaatan kita kepada Tuhan mendatangkan sesuatu yang mungkin tidak mungkin terjadi, jadi mungkin terjadi. Saya akan akhiri firman Tuhan hari ini dengan kembali dengan kisah Nuh. Saudara pasti ingat kisah Nuh. Tapi sebelumnya gini, sebelum saya masuk dalam kisah Nuh, saya lagi mumpung ingat. Saudara pernah lihat gini? Pernah siapa di sini yang pernah lihat sirkus? Saudara pernah lihat sirkus nggak? Saya pernah lihat sirkus, pernah saya nonton sirkus. Saudara pernah nonton sirkus? Pernah ya? Yang gak pernah kayaknya susah banget hidupnya. Gak pernah nonton sirkus ya? Pernah lihat ya? Atau apa ya, pertunjukan di kebun binatang lah ya. Entah di Taman Safari, kebun raya Ragunan. Kan kadang mereka bikin pertunjukan binatang tuh ya. Yang mereka sudah latih, didik, betul ya? Saya kadang pikir, binatang ya, mau dia yang binatang baik, maksudnya yang lembut, mau dia binatang yang buas sekalipun, bisa tunduk loh, bisa diajarin. Dibilang bergerak, bergerak. Dibilang berhenti, berhenti. Angkat kaki loh. Itu Coba lihat diri kita masing-masing. Kita masih orang kan? Halo? Bisa dilatih loh. Betul gak ya? Bisa dididik. Bisa terlatih.
Bisa taat dengar-dengaran loh. Nah saudara, saya akan masuk dalam kisah Nuh. Saya akan akhiri di sini. Gak mudah buat Nuh untuk mudah percaya dan taat sama setiap perkataan Tuhan. Gak mudah buat Nuh untuk bisa melakukan apa yang jadi perintah Tuhan bagi Nuh. Waktu Tuhan kasih perintah, Nuh, bangun Bahtera. Bangun Bahtera. Bayangin saudara, tiba-tiba dapat perintah bangun Bahtera. Nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada apa, nggak ada lagi musim salju, nggak ada lagi musim kering. Pokoknya semuanya keadaan kondisi lagi baik-baik. Tiba-tiba datang perintah bangun Bahtera. Kira-kira stres gak? Bingung dia. Ini buat apa? Nggak ada tanda-tanda yang saya lihat. Atau mungkin kalau dia lihat tanda-tanda, terus dia dengar berita, ya di mana-mana sekarang lagi ada banjir, di mana-mana sekarang ada banyak longsor, di mana-mana sekarang ada gejolak, gunung bergerak, terus warning nih Jepang sedang tsunami, semua persiapan. Waktu datang perintahnya bangun Bahtera, pasti dia bilang, oh iya betul, udah banyak nih tanda-tandanya, peringatan. Saya mudah untuk bangun Bahtera karena saya tahu nanti akan ada mungkin banjirnya datang ke sini, musibahnya datang ke sini, tsunami-nya bisa datang ke sini. Mudah nggak buat Nuh bangun? Mudah. Saya waktu renungkan itu kemarin tuh, saya nangis loh. Nuh tuh mudah lakukan kalau dia tahu tanda-tanda itu. Tapi Nuh nggak tahu, dia nggak lihat itu. Karena dia lihat semua keadaan lagi aman, semua lagi keadaan lagi kondusif, baik-baik saja. Tapi Tuhan bilang bangun Bahtera. Waktu Nuh bangun Bahtera, Alkitab dengan catat dengan baik. Waktu Nuh bangun Bahtera, setiap waktu dia tidak pernah terima apresiasi dari orang-orang. Tidak pernah bilang pas lihat ada mulai bangun dasar orang tepuk tangan. Wih Nuh hebat. Nuh gak ada. Yang ada hinaan, caci maki. Semuanya segala sesuatu yang tidak baik dilontarkan kepada Nuh. Orang-orang gak ada yang suka dengan apa yang Nuh lakukan. Dia bilang Nuh ini gila nih, stres nih. Lagi keadaan lagi baik-baik dia bangun Bahtera. Buat apa? Buat apa? Kamu dengar dari mana? Dari Tuhan. Benar nih. Terlalu sok rohani nih. Rohani banget nih. Rohana dong, rohana. Jangan sok rohani. Lagi baik-baik aja Nuh. Kamu bangun Bahtera. Bahkan saya waktu ingat kisah ini kembali. 120 tahun Nuh bangun Bahtera. Berapa tahun? 120 tahun. Oke. Waktunya pendek apa panjang? Saudara sampai gak usianya 120 tahun? 120 tahun. Aduh, akhirnya saya baru ketemu khotbah yang saya itu menghibur saya kemarin. Iya ya. Jadi saya bilang kenapa ya? Kadang orang-orang kita udah bentuk tadi aja di gereja sulit banget ngalami pertumbuhan dengan baik. Kita salah apa ya? Tuhan kasih ingat. Lihat Nuh. 120 tahun dia khotbah loh. Bertobat, berubah. Nanti Tuhan mau datang. Berubah. 120 tahun ngomong yang sama. Ada yang mau berubah? Ada yang mau dengar? Dia coba panggil, dia latih, gak mau. Mungkin dia pengen dibuat jadi murid, gak mau jadi murid. Ya udahlah. Alkitab catat yang mau masuk Bahtera siapa akhirnya? Cuma keluarganya aja yang bisa diselamatkan. Betul? Betul? Amin. Akhirnya keluarga yang bisa dimuridkan. Hanya keluarga. Tapi saya suka ayat yang terakhir. Dia kisahkan dengan terperinci. Bukan keluarga aja yang masuk Bahtera. Siapa yang masuk lagi? Bina? Saya dan saudara binatang apa manusia? Alkitab catat loh dengan terperinci. Gajah, betina, jantan masuk beriringan. Jerapah, betina, jantan masuk beriringan. Semuanya tertib. Amin. Amin. Coba lihat baik-baik ini. Serius ini. Tertib lu masuk satu-satu. Yang bebek, jantan, betina masuk. Masuk pokoknya. Gak ada yang protes. Lihat baik-baik. Itu yang diselamatkan Tuhan. Saudara mau taat? Saudara mau taat? Saudara pasti selamat. Amin. Keluargamu selamat. Gak usah banyak protes sama Tuhan. Oke lah, bolehlah saudara mungkin komplain 1 kali 2 kali. Tapi yang penting saudara kembali menyesal sama Tuhan. Tuhan iya ya, buat apa saya hidup kalau tanpa Tuhan? Amin. Ngapain saya iring Tuhan, melayani Tuhan, capek-capek beribadah. Ternyata saya gak mengenal Tuhan secara pribadi.
Saya nggak sungguh-sungguh mau jadi murid. Nggak bisa tertanam dengan baik di gereja lokal. Saya nggak bisa jadi setia sama Tuhan. Hati saya nggak mudah untuk percaya. Nanti besok Senin, Selasa, Rabu saya kembali lagi khawatir, curiga, takut. Itu aja terus yang saya ceritakan. Itu aja terus yang saya hidupin. Saya sulit banget percaya sama firman Tuhan. Pada firman Tuhan bilang ini janjiku sudah ada. Tapi kita nggak mau mudah percaya. Karena apa? Kita nggak mau jadi orang yang taat. Orang taat pasti mudah percaya sama Tuhan. Sanggup lakukan firman Tuhan. Amin. Saudara mau lihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi, pasti terjadi buat saya dan saudara. Sesuatu yang mungkin kita anggap, apa iya ya bisa terjadi? Bisa terjadi. Asal kita taat. Saudara mau taat? Bisa kan kita taat? Amin. Yang taat, mari bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dalam setiap perkaraku, kutemukan Tuhan setia. Amin. Mau belajar bersama-sama. Kutemukan Engkau setia Tuhan. Amin, amin. Kau setia Tangan Tuhan. dan Tuhan memegang hidupku, Menopangku. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup Yesus sanggup buka jalan. Bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup Yes, Dia buka jalan. Taat kata Tuhan. bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari kita kasih Tuhan. Sudah beberapa minggu ini kita masih belajar tentang ketaatan. Nah, kenapa Tuhan masih mengajak kita tentang ketaatan? Tuhan mau taatlah. Kenapa sih kamu gak mau taat? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kamu ikut aku. Kenapa kamu gak mau berubah untuk taat? Taat sajalah. Walaupun memang itu sulit untuk kamu lakukan pertama kali. Tapi kalau hatimu mau, kamu sanggup lakukan itu. Kamu bisa kok taat. Aku sanggup buka jalan. Walaupun kau lihat di depanmu ada laut yang besar, yang sulit untuk kau bisa lanjutkan perjalanan. Tapi kalau Tuhan bilang terbelah ya terbelah. Dia sanggup buka jalan. Apa yang sudah Dia tunjukkan sama kita? Dari awal firman-Nya sudah tunjukkan sama kita mujizat apa yang Dia sudah pernah lakukan. Udah terlalu banyak Dia lakukan. Kenapa kita nggak pernah percaya sama Dia? Kenapa kita nggak mau tunduk sama Dia yang sudah melakukan banyak mujizat buat kita?
Kau bilang kau sakit bertahun-tahun, tapi Tuhan bilang kau udah jamin hidupmu kok. Kenapa mesti jadi kamu pikirin sakitmu? Berjalan aja terus iring Tuhan. Melayani saja terus setia. Lakukan saja yang baik buat orang lain. Aku yang sudah pilih engkau. Kalau kau belum mati, gak akan mati, kata Tuhan. Aku yang pelihara hidupmu. Kalau kau bilang ke aku susah Tuhan, tapi aku tahu sih tahun yang pertama kau tolong saya, tahun yang kedua kau pernah tolong saya. Tapi Tuhan bilang, masa kamu gak yakin tahun-tahun berikutnya aku juga tolong hidupmu? Kenapa kamu jadi ragu? Udah banyak firman yang kamu dengar, itu membuat kamu ragu karena kamu gak mau taat sama aku, kata Tuhan. Taat aja, lakukan aja. Kau lihat kan kesaksiannya. Janda itu Tuhan kasih persediaan, gak pernah kekurangan. Karena dia taat saja. Karena dia harusnya punya persediaan terbatas, mau mati hidup mereka dengan anaknya. Tapi Tuhan bilang, lihat waktu dia taat, mujizat itu terjadi. Amin. Amin. Saudara mau alami mujizatmu Tuhan terjadi atas hidupmu. Di masa-masa mungkin engkau punya kelemahan, punya keterbatasan, punya kekurangan hari-hari ini. Kalau engkau belajar saja taat. Firman Tuhan tadi bilang, lihat pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sudah akan mendahului kamu. Karena mereka belajar untuk taat kembali. Kamu yang sudah terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan, mengalami banyak kebaikan Tuhan Yesus. Dia sudah selamatkan hidup saya dan saudara. Taatlah dengan setia dengan Tuhan. Sungguh-sungguhlah taat. Taatlah masuk dalam pemuritan Tuhan. Masuklah dalam rumah Tuhan yang sesungguhnya. Belajarlah sungguh-sungguh di tempat rumah Tuhan. Dilatih, diajarkan, dibimbing agar kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh di hadapan pemeliharaan Tuhan. Tuhan bilang dia janjikan tidak akan kekurangan hidupmu. Kekuatan itu ada pada aku. Datang sama Tuhan hari ini. Angkat kedua tanganmu, serahkan hidupmu hari ini. Tuhan, baik kau yang di rumah juga, belajar untuk taat sama Tuhan Yesus hari ini. Bilang, Tuhan engkau sanggup, kau sanggup, kau sanggup Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Kami mau belajar taat hari ini Tuhan. Perkara-perkara kecil kami taat, agar nanti kelak kau percayakan kami perkara-perkara yang besar. Kami akan setia di situ Tuhan Yesus. Taat di situ, setia di situ, taat di situ. Apapun resikonya kami mau taat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama puji ini. Bagi doa kita sama-sama. Tuhan sanggup. Buka jalan. Bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Buka jalan bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Benar Tuhan, kekuatan dan pertolongan yang dari Tuhan selalu ada bagi kami. Di saat kami taat, di saat kami selalu dengar firman-Mu Tuhan, di saat kami selalu melakukan firman-Mu ya Allah, kekuatan dan pertolongan dari Tuhan tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Selalu baru bagi kami dan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini yang mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami mau selalu taat kepadamu Tuhan. Taat kepada perintah-Mu, taat kepada ajaran-Mu Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
bagi hamba-Mu Gembala Sidang tempat ini ya Allah, yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak, senantiasa Tuhan pelihara dia. Tuhan jaga baik-baik kehidupannya, kesehatannya Tuhan jaga. Tuhan, apapun yang ia lakukan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kalau ia rindu Tuhan untuk gereja di tempat ini, kami rindu untuk tempat-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan, semakin besar, semakin luas ya Allah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu saja yang terus jadi dalam pelayanan ini. Biar terus saja pelayanan yang Tuhan taruhkan bagi hamba-Mu, yang Tuhan taruh hikmat marifat bagi hamba-Mu senantiasa Tuhan. Hingga hamba-Mu ini terus boleh dipakai oleh Tuhan semakin hebat lagi, semakin heran lagi Tuhan. Dan semakin membawa kami jemaat Tuhan padang rumput yang hijau, semakin terus disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Allah, beserta dengan istri dan keluarga besarnya. Tuhan jaga dan pelihara. Begitu juga kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami terus diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di bait-Mu kami boleh bertemu dengan Tuhan. Di bait-Mu kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Di bait-Mu Tuhan kami boleh dipulihkan. Di bait-Mu Tuhan kami boleh disembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dan Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk minggu yang akan datang, ibadah doa setiap hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 di rumah keluarga Bapak Yeyen. Di keluarga Bapak Yeyen. Lalu doa puasa setiap Kamis malam kita makan terakhir. Lalu dibuka pada hari Jumat sore jam 4 sore di tempat masing-masing. Doa puasa bersama diawali pada makan malam terakhir di hari Kamis, lalu buka puasa bersama di hari Jumat jam 4 sore di rumah masing-masing. Untuk ibadah minggu depan yang akan datang 17 Agustus 2025 bertepatan dengan hari kemerdekaan kita Republik Indonesia. Bapak Ibu Saudara bisa lihat bendera sudah naik merah putih ya. Bapak Ibu Saudara lihat bendera sudah naik merah putih, bukan putih merah ya Bapak Ibu ya, merah putih. Nah, tanggal 17 Agustus kita siapkan seluruh kehidupan kita, sama-sama kita hadir di tempat ini merayakan hari kemerdekaan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, apabila Roh Allah ada bersama dengan kamu, disitulah kamu dimerdekakan. Ya, Roh Allah ada padamu, disitulah kamu dimerdekakan. Dan kita bersama-sama memperingati hari kemerdekaan kita. Untuk acara Gathering Hope Family Day pada tanggal 5 September 2025. Tempat sudah sangat terbatas Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Saudara Ibu yang belum mendaftar, untuk segera mendaftarkan diri kepada Ibu Merina atau Ibu Dormi atau Ibu Meli. Pada tanggal 5 September 2025 di Sari Ater Lembang. Teknis nanti untuk kumpulnya di waktu yang akan mendekati akan diberitahukan lebih lanjut. Baik, Gereja Hope Family Jakarta di tempat ini sudah tidak menjalankan lagi kantong persembahan, tetapi disediakan kotak persembahan di pintu masuk. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin
memberikan persembahan, perpuluhan atau persembahan kasih atau apapun persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan, silakan Bapak Ibu taruh langsung di kotak yang sudah disediakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara menjadi bagian dari gereja ini, untuk menjadi jemaat yang tetap di tempat ini, supaya kita terus bersama-sama dibangun di tempat ini. Bukan saja dibangun, tapi boleh kita diberkati dan kita boleh menjadi berkat buat gereja ini, buat pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini, ibadah yang diberkati Tuhan dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Senangkan hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Di penghujung ibadah ini kami berdoa buat jemaatku yang tidak hadir, buat keluarga Ibu Krista dengan Arya, bahkan Arya dalam pemulihannya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatan Arya dengan baik. Amin. Biarlah anakmu ini esok hari bisa terus melanjutkan segala kehidupannya. Apa yang sudah Tuhan rencanakan, tetapkan dalam kehidupannya, tetap bagian dalam hidupnya Bapa. Kami memberkati Arya dengan Bu Krista di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat Ian, Tuhan dalam pemulihannya, dengan Ibu Ike. Tuhan, Engkau sumber kesembuhan, sumber pemulihan, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Ian juga terus makin sehat, terus di dalam berkat-Nya Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan, apapun kondisi mereka hari-hari ini, kesulitan yang mereka alami, yang hadapi Tuhan. Mereka butuh pekerjaan, mereka butuh hal-hal yang mencukupkan kebutuhan rumah tangga mereka. Kami mohon ya Tuhan, biarlah berkat-Mu dicurahkan dari surga, mengalir tercurah atas hidup mereka. Pelihara setiap pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha jemaat Tuhan di tempat ini. Apa yang dikerjakan, melakukan, biarlah semua di dalam berkat Tuhan. Anak-anak kami dalam sekolah ya Tuhan, berkati mereka, beri mereka pendidikan yang baik, beri mereka juga teman-teman yang baik, pergaulan mereka pergaulan yang baik, jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik yang hari-hari ini yang dunia sedang kerjakan Tuhan. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Biar anak-anak kami sehat dan kuat dalam Tuhan. Mereka punya sahabat yang baik, sahabat yang benar dalam Tuhan. Lindungi anak-anak kami Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Biar mereka punya masa depan diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau gitu Tuhan, buat setiap rumah tangga yang ada, biar rumah tangga setiap jemaat-Mu di tempat ini sungguh di dalam kekudusan Tuhan, diberkati, dipelihara Tuhan. Jauhkan juga dari setiap kekacauan, jauhkan dari pepercahan. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini jadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Makasih Yesus, buat setiap orang tua yang melayani, yang bekerja, yang berusaha sebagai single parent sekalipun, Tuhan Engkau terus menyertai, Engkau terus memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya sepanjang minggu ke depan kami akan berjalan, bergerak bersama dengan Tuhan. Kami akan terus lakukan apa yang menjadi firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat kami hari ini. Kami belajar setia, belajar taat, belajar dimuridkan, belajar mau punya hati yang percaya kepada Tuhan. Belajar sungguh-sungguh kami hidup ini kami mengalami pribadinya Tuhan, sehingga kami akan terus lihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara supranatural yang terjadi di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati ya Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu
hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Pemain musik, WL singer, pelayan-pelayan juga yang melayani sebagai penyambut tamu, yang melayani multimedia Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Apapun yang jadi bagian dalam pelayanan kami hari ini Bapa, Engkau yang memberkati kami. Bahkan anak-anak sekolah minggu, Engkau yang memberkati mereka. Pertumbuhan anak-anak kami di tempat ini menjadi pertumbuhan yang baik yang dikerjakan Tuhan. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu sudah mengajar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan kita bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dan yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang terus menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu, menyanyikan haleluya. Sungguh besar perbuatanmu, sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh besar. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah keselamatan.